Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, nikmat iman, nikmat Islam yang insya Allah selalu terjaga dalam hati kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya insya Allah kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, untuk anak-anak kelas 1 ya, SDT Putra Harapan, Ustazah akan menyapa kalian dulu semuanya. Sobahul khair. Jawabannya sobahul nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa halukum? Ana bi khair. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semoga semuanya anak-anakku kelas 1 dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Ayah bunda juga yang di rumah masih semangat untuk mendampingi Ananda belajar, nggih. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi di tema 2, subtema 4 tentang saya gemar membaca. Nah, semuanya pasti suka membaca ya. Kita awali dulu yuk pembelajaran hari ini dengan lafal basmalah bersama. Nah, yuk bismillahirrahmanirrahim. Di tema 2 ini masih dalam tema kegemaranku, aku gemar membaca. Ustazah akan menyampaikan subtema 4, PB 1, 2, dan 3. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah mengamati gambar, siswa dapat mempraktekkan posisi duduk yang baik dan benar saat membaca. Yang kedua, setelah membaca materi tentang kerajinan dari bahan alam, siswa dapat membuat kerajinan menggunakan biji-bijian. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman membaca bersama keluarga. Yang keempat, setelah mengamati pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan gambar, siswa dapat melengkapi pola gambar yang lainnya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ustazah harapkan setelah kita belajar bersama, kalian bisa mempraktekannya nanti di rumah. Gitu ya. Hal ini berkaitan dengan Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, teman-teman. Yuk kita lihat bagaimana bunyinya. Di sini di ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allamal bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi, kalau kita ingin memiliki banyak ilmu pengetahuan, ya, menguasai ilmu pengetahuan, ya, kita harus bisa atau mau membaca. Nah, syaratnya kita harus gemar membaca, teman-teman, ya. Seperti halnya Nabi Muhammad, ya. Ayat pertama dulu ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, ya, turunlah ya wahyu di situ tertera surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Nah, maka kalian juga harus hobi membaca, ya, suka membaca. Dengan membaca kita akan bertambah wawasan dan pengalaman. Nah, di gemar membaca ini, pembelajaran 1, Ustazah akan menyampaikan posisi duduk yang benar saat membaca. Bagaimana ya? Dilihat posisi duduknya kita harus tegak, teman-teman. Ya. Kemudian jarak mata kita
ya. Dan buku tidak terlalu dekat. Ini di pembelajaran sebelumnya juga sudah disampaikan ya. Kemudian, ayo ikuti posisi duduk yang benar. Sekarang jika kalian di rumah sedang mengikuti pembelajaran Ustazah, coba posisi duduknya kita betulkan sama-sama. Ya, badan tegak, kemudian kakinya lurus seperti ini ya, membentuk siku-siku ya, garis siku-siku seperti ini. Nah, matanya juga tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, kemudian bacaan kegemaran keluarga. Wah, kira-kira yang hobinya membaca, kalian pasti memiliki kegemaran yang beda-beda ya, teman-teman. Kita lihat, di sini ada ayah, ada ibu, dan ada adik juga ya, adik Lani. Kita lihat. Nah, ayah Lani gemar membaca koran. Ibu Lani gemar membaca majalah. Koran dan majalah berbeda atau sama ya teman-teman? Ya betul, koran dan majalah itu berbeda. Jadi hobi ayah dan hobi ibu membaca tapi berbeda bacaannya. Ayah koran, ibu majalah. Apa kesukaan Lani ya? Wah, ternyata Lani gemar membaca buku. Buku-bukunya bisa buku cerita, buku dongeng, buku novel, ataupun buku pelajaran. Nah, apa bacaan kegemaran keluargamu? Ya, pasti berbeda-beda antara ayahmu, adikmu, kakak, ya, ibu, ayah pasti memiliki kegemaran membaca buku yang berbeda. Nah, masih di gemar membaca, masuk ke Mupel SPDP. Nah, di sini Ustazah akan sampaikan tentang kerajinan dari bahan alam. Kira-kira bahan alam itu contohnya apa saja ya? Contoh bahan alam untuk membuat kerajinan. Nah, ini ada apa ya teman-teman? Betul sekali, ini namanya biji jagung. Biji jagung ini termasuk contoh bahan alam. Bahan alam itu bahan yang sudah tersedia di alam, yang sudah ada, yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk kerajinan. Jadi tidak usah diolah lagi. Seperti biji jagung ini sudah ada. Ya, kalian mungkin yang ayah, ibu atau kakeknya, neneknya punya kebun ya, punya kebun di sana ada pohon jagungnya, bisa untuk minta satu buah untuk praktek ya. Atau di warung, di toko juga banyak yang sudah seperti ini. Ini namanya bahan alam dari biji jagung. Contoh yang lain ada apa saja? Nah, ada bunga kering teman-teman. Mungkin yang di halaman rumahnya memiliki tanaman bunga ya. Tanaman bunganya itu sudah kering, sudah tidak bisa dipakai lagi, bisa kita manfaatkan untuk membuat kerajinan loh. Di sini ada bunga kering, ada daun kering, ya, daun kering, ranting kering juga bisa, biji-bijian juga bisa. Nah, contoh biji-bijian yang lain ada apa ya? Nah, contoh lain bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Di sini ada daun kering teman-teman. Di sini juga ada biji jagung tadi. Bisa juga dengan biji-bijian lain seperti kacang tanah, kacang hijau, biji kedelai. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk membuat karya kerajinan. Sampai di sini paham? Ya, alhamdulillah, semoga semuanya fahimtum ya, karena ini sangat mudah. Bahannya dapat kita cari baik di lingkungan sekitar ataupun kita beli di warung. Nah, harganya insya Allah terjangkau ya. Kemudian di pembelajaran 2 ini, Ustazah masih melanjutkan tentang jarak yang tepat saat membaca. Jadi tadi posisi duduknya yang tegak, pandangan matanya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat dengan buku. Kemudian jaraknya, nah pas ya. Apakah posisi membaca anak itu benar? Kira-kira anak ini membacanya posisinya betul atau tidak ya? Iya, karena ini dengan posisi tengkurap teman-teman. Ini akan menghalangi kita untuk bernafas. Nafas kita jadi tersendak ya, mungkin tidak leluasa. Karena
Di sini dadanya tertutup karena kita tengkurap. Nah, bagaimana? Wah, ternyata ini posisi membaca yang salah karena sambil tengkurap. Nah, bacalah dengan posisi tubuh yang dan jarak yang benar. Jadi, posisi tubuhnya tegak, jarak bukunya juga tidak terlalu dekat. Dilihat ini terlalu dekat, membungkuk juga ya, tengkurap juga. Nah, ini akan menyulitkan kita untuk bernafas. Nah, kalian pasti yang suka membaca nih, ya biasanya hobi itu kan berbeda-beda ya, macam-macam ya. Mungkin ada yang suka mewarnai, menggambar, menyanyi, menulis ya. Nah, hobi membaca ini juga mungkin beda-beda. Ayah pengalamannya lebih suka membaca koran, banyak info-info, berita-berita yang ada di situ. Ibu mungkin lebih suka membaca novel atau majalah, atau mungkin bisa juga dengar resep masakan. Nah, biasanya ibu-ibu kan seperti itu. Nah, coba kita lihat. Nah, Udin membaca cerita si kancil bersama ibu. Berarti Udin sedang membaca buku cerita ya teman-teman, buku dongeng si kancil. Nah, didampingi oleh ibu. Nah, ibu membantu Udin saat Udin kesulitan. Jadi ketika Udin kesulitan, ibu membantu. Ya, sama kalian nanti ketika ada kesulitan, boleh tanyakan dengan ibu atau ayah kalian. Oke? Nah, karena ibu sudah mendampingi Udin, Udin juga sudah merasa terbantu karena sudah didampingi. Ya, dengan hal itu, maka kedekatan antara ibu dan Udin akan terjalin secara emosional dan rasa dekatnya, rasa sayangnya pasti semakin bertambah. Begitu juga dengan Udin. Ya, Udin semakin sayang kepada ibu karena ibu sudah membantu, membimbing Udin untuk belajar membaca. Nah, buku cerita apa yang kamu baca? Pasti beda-beda ya. Ceritakan pengalaman membacamu bersama keluargamu. Nah, nanti boleh diceritakan ya. Selanjutnya, di pembelajaran 3 ini, Ustazah akan sampaikan bacaan kegemaran keluarga. Contoh di sini Lani, di mejanya sudah ada bacaan macam-macam ya. Kemudian ada alat tulis juga, ada majalah. Nah, ayo kita membaca. Yang Lani baca, ya ada buku pengetahuan, ada buku cerita, ada koran, dan lain sebagainya. Intinya kita harus mau berlatih untuk membaca ya teman-teman, supaya kita juga dapat membaca buku-buku yang lain. Contoh ada buku pengetahuan, buku cerita, dan koran. Begitu. Nah, dengan membaca pengetahuanmu akan menjadi luas. Itu kuncinya, harus gemar membaca ya. Jangan malas untuk membaca. Masih di pembelajaran 3. Kemudian bagaimana sih cara memegang buku dan membalik sebuah halaman? Yuk coba kita lihat. Nah, Udin, caranya satu, tangan kita tidak boleh basah teman-teman. Ketika tangan kita basah, pasti ketika kita membalik buku, kertasnya akan ikut basah juga. Atau bahkan mungkin nempel di kertas itu. Jadi nanti susah kalau kita akan membalik buku ya. Membalik halaman berikutnya karena tangan kita basah. Yang kedua, membalik halaman buku itu secara perlahan-lahan dan per halaman. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Ya, masih dalam gemar membaca. Setelah tadi kita latihan untuk membuka halaman dengan baik, dengan benar, dengan tangan yang kering. Ya, sekarang kita coba mau berlatih untuk melihat bagaimana pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan gambar. Contoh yang ke-1. Ada apa ini teman-teman ya? Ada yang tahu? Wah, betul. Ini adalah hewan namanya kura-kura. Nah, setelah kura-kura ada apa di sini?
Kakinya 4, matanya 2, hidungnya 1, ada tanduknya juga ini. Namanya rusa. Betul sekali. Ada kura-kura, ada rusa, ada kura-kura lagi. Ada rusa lagi. Berarti pola bilangan yang ada di sini adalah ya kumpulan gambarnya kura-kura, rusa, kura-kura, rusa. Jadi kalau di sini ada lagi kira-kira di titik-titik sebelah rusa ada apa teman-teman? Ya, betul, hebat. Di sini ada kura-kura. Ya, jadi setelah kura-kura, rusa. Kura-kura lagi, rusa lagi. Berarti di sini ada kura-kura. Contoh yang lain, coba Ustazah mau menguji kemampuan kalian melihat sebuah kumpulan gambar. Apa pola gambar selanjutnya ya? Nih, pola gambar selanjutnya yang berkaitan dengan kumpulan gambar, contohnya di sini ada gambar segitiga, di sini ada lingkaran, segitiga lagi, lingkaran lagi. Ada yang tahu di sini ada gambar apa yang pas ya polanya ya? Ya, hebat. Betul, di sini ada pola segitiga. Sip, pinter sekali. Jadi setelah segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, di sini ada segitiga. Sangat mudah ya teman-teman. Yang penting kalian mengamati gambarnya harus dengan teliti. Yang jeli tidak boleh cepat-cepat. Kemudian ada, yang kedua ada apa di sini? Wah betul, ini namanya gambar bulan. Bulan, bintang, bulan, bintang. Berarti setelah bintang di sini ada apa ya? Ya, hebat. Di sini gambar bulan, teman-teman. Begitulah cara kita membuat pola bilangan yang berkaitan dengan sebuah kumpulan gambar. Itu ya, nanti kalian bisa melihat di buku pulpena masing-masing. Ingat, di subtema 4, PB 1, 2, dan 3. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.